Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi SKI kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Namun sebelum kita bahas, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin ya rabbal alamin. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Ya, dalam kegiatan ini diharapkan kalian mampu menemukan informasi penting dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Apa sajakah yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah mengadakan pembinaan di bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Selanjutnya, pembinaan bidang sosial. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah dan sahabat Ansor atau penduduk muslim asli Madinah atau disebut dengan sahabat Ansor. Kemudian kaum Ansor merelakan rumah, hewan, peliharaan, uang, gandum, dan tanah serta perkebunan mereka dibagi dengan saudara-saudara sesama muslim yang baru berhijrah. Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Kemudian Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tua, sementara orang tua menyayangi anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pembinaan bidang ekonomi. Pertama, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Kedua, Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Dengan demikian terjadi pemerataan kepemilikan lahan. Ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mendirikan pasar, dan Rasulullah sendiri yang mengontrol dan mengawasi pasar tersebut. Keempat, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi pembagian zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Kelima, Rasulullah SAW menerapkan pajak atau jizyah pada penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap laki-laki dewasa. Rasulullah SAW juga menerapkan biaya masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kejujuran dalam berdagang, karena berdagang dengan jujur adalah termasuk jihad, sedangkan menipu adalah kejahatan. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah bercocok tanam dan bekerja sama yang saling menguntungkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah agar rajin bekerja dan tidak lupa zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian akan ada pemerataan ekonomi dan saling membantu sesama muslim. D. Pembinaan bidang pertahanan. Perkembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin.
Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir. Pertama, Perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Perang ini terjadi di dekat sumur Bilik Badar. Tentara Islam berjumlah 314, sementara tentara kafir berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam peperangan ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa melawan golongan yang banyak. Perang berikutnya adalah Perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau sekitar 625 Masehi di Bukit Uhud. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang yang dipimpin Khalid bin Walid. Awalnya tentara Islam berjumlah 1000 orang, namun sebanyak 300 orang kaum munafik pimpinan Abdullah bin Ubay mengundurkan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan dan jangan turun sebelum diperintahkan turun. Nabi memiliki 50 orang pemanah ahli di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir. Perang berlangsung sengit dan kaum muslimin hampir memenangkan peperangan. Namun pasukan panah di atas bukit turun ke bawah sebelum diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui pasukan panah turun, pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid berbalik arah dan naik ke atas bukit, kembali menyerang kaum muslimin dan akhirnya kaum muslimin dapat dikalahkan. Berikutnya Perang Handak yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau sekitar 627 Masehi. Handak artinya parit. Disebut Perang Handak karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk menahan serangan kaum kafir Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan tersebut. Disebut Ahzab karena pasukan kafir terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Namun karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Mereka menggelar kemah untuk mengepung Madinah. Pengepungan berlangsung selama sebulan yang menyebabkan kaum muslimin mengikat perut mereka untuk menahan lapar, karena akibat pengepungan itu kaum muslimin kelaparan. Rangkuman. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina para sahabat melalui kegiatan di dalam masjid. Kedua, Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Kemudian Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Kemudian Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang itulah peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membina masyarakat Madinah. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tarihim fardurhu ilayya indah hajati ilaihi waladhan salihi ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugas
Tuliskan bidang apa saja yang dibangun oleh Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah. 2. Tuliskan perang-perang apa saja yang terjadi ketika Rasulullah membina masyarakat Madinah. 3. Tuliskan pendapatmu tentang perjuangan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Silahkan kalian jawab pada lembar yang sudah disediakan. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.